Saudara, kali ini kita akan berbicara tentang satu fase dalam sejarah Islam yang mungkin kita anggap sebagai fase yang smooth. Fase yang ingin saya bahas adalah tentang fase-fase dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kita tahu dalam mainstream sejarah Islam disebutkan bahwa kekuasaan Islam itu berjalan dalam beberapa fase, dari fase pemerintahan Nabi Muhammad, kemudian fase Khulafaur Rasyidun, kemudian kepada fase pemerintahan Khalifah Bani Umayyah, kemudian Khalifah Bani Abbasiyah, dan setelah itu berlanjut kepada fase yang sudah mendekati kemodernan. Sesungguhnya di fase pemerintahan Bani Abbasiyah itu berlangsung 4 fase-fase minor sebenarnya, atau bahkan bisa jadi 5, tapi kita sederhanakan menjadi 4. Bani Abbasiyah itu memperoleh kekhalifahan dari proses pemberontakan kepada pemerintahan Khilafah Bani Umayyah. Nah, mmm, setelah pemerintahan Bani Abbasiyah berhasil men-take-over kekhalifahan dari dinasti Bani Umayyah, maka mulailah pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti ini berasal dari keturunan Sayyidina Abbas, paman Nabi. Sayyidina Abbas itu paman Nabi, anak dari Abdul Muthalib. Kemudian pemerintahan itu berjalan lebih kurang selama 200 tahun, dari 750 Masehi sampai kemudian 950 Masehi, atau 132 Hijrah sampai 332 Hijrah. Itu berlangsung sebanyak mungkin 10 khalifah ya, sampai masa Al-Mutawakkil. Jadi awalnya itu dari Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian Musa Al-Hadi, kemudian Al-Mahdi, Harun Ar-Rasyid, Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wathiq, Al-Mutawakkil. Mungkin saya ada yang tertinggal ya. Jadi di masa Al-Mutawakkil itulah yang disebut sebagai akhir dari fase pertama. Di fase pertama ini, kekhalifahan Abbasiyah sepenuhnya dijalankan oleh khalifah. Jadi khalifah itu berperan sebagai pemerintah yang benar-benar memerintah. Tapi pasca Al-Mutawakkil, Abbasiyah tidak lagi dipimpin oleh raja yang terampil dan cakap. Ini juga salah satu dilema atau salah satu paradoks dalam sistem kerajaan, di mana bisa jadi pada awalnya ada seorang yang sangat kompeten sehingga ia bisa menjadi raja, lalu ketika dia punya keturunan, keturunannya hanya mendapatkan jabatan itu karena darah, karena nasab, bukan karena kompetensi. Sehingga keturunan-keturunannya tidak lagi kompeten. Maka pada abad ke-10 itu, juga pada saat khalifah ke-10, maka kompetensi itu sudah hilang. Yang memerintah adalah khalifah-khalifah yang lemah. Ini juga tidak hanya terjadi pada zamannya Abbasiyah ya, tapi juga terjadi di masa belakangan ya, di masa Ottoman, Turki Utsmani. Itu juga pasca Sulaiman Kanuni, itu juga yang menjadi raja atau yang menjadi khalifah adalah sosok-sosok yang hanya mendapatkan jabatan itu karena nasab, karena keturunan, bukan lagi karena kompetensi. Sehingga kerajaan tidak lagi sepenuhnya dijalankan oleh sang khalifah atau oleh raja. Nah, pada masa Abbasiyah itu akhirnya kerajaan dijalankan oleh panglima-panglima atau para jenderal-jenderal. Mereka ini disebut dengan amir ya, dalam bahasa Arab. Mari kita bayangkan kondisi birokrasi pada masa itu, ya belumlah seperti sekarang, di mana di antara daerah, di antara provinsi itu bisa berkomunikasi secara efektif karena adanya teknologi. Ya. Nah, pada masa itu tidak ada jalur yang bisa menghubungkan secara cepat antara pusat dengan daerah. Konsekuensinya adalah pemerintahan pusat sulit untuk betul-betul mengontrol pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat sulit untuk betul-betul berkoordinasi dengan pemerintah di daerah. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah para jenderal yang menaklukkan suatu daerah dipercayakan untuk memerintah daerah itu,
secara relatif mandiri, tidak benar-benar tergantung kepada pusat. Jadi ada 2 model ya, model pertama, eee, pemerintah pusat mengirim seorang jenderal, kemudian jenderal berkuasa di situ, atau model kedua, yakni di daerah itu muncul keluarga yang cukup kuat dan secara organik dia muncul menjadi penguasa di situ. Nah, pemerintah pusat akhirnya, memberikan wewenang kepada dia untuk menjadi penguasa di daerah itu dengan syarat masih tunduk kepada pemerintahan pusat. Nah, tapi karena kontrol itu tidak benar-benar kuat, maka ketundukan itu juga, sifatnya sangat nominal ya. Artinya di atas kertas, dalam pengakuan, dalam ucapan, dalam pembicaraan, mereka seolah tunduk kepada pusat, tapi secara efektif, secara de facto, dalam tindakan harian, sehari-hari menjalankan pemerintahan, mereka tidak lagi dikontrol oleh pusat ya, tidak lagi betul-betul diatur oleh pusat. Minute to minute pemerintahan tidak lagi dikontrol oleh pusat. Nah, oleh karena itu, maka muncullah dinasti-dinasti lokal. Jadi para jenderal yang tadi dipercaya untuk menjadi penguasa atau pelaksana pemerintahan di daerah itu, ketika mereka meninggal, penggantinya tidak kembali kepada pusat, tapi digantikan oleh anaknya, digantikan oleh keluarganya, digantikan oleh dinastinya sendiri. Nah, itulah yang disebut dengan dinasti-dinasti lokal. Nah, dari dinasti lokal itu muncul keamiran-keamiran lokal. Itulah yang akhirnya, disebut dengan imarah-imarah atau emirat-emirat, keamiran-keamiran. Jejaknya masih bisa kita lihat hari ini di daerah, Teluk itu banyak imarah-imarah ya, keamiran-keamiran, keamiran Kuwait, keamiran Bahrain, keamiran Qatar, ya. Kemudian ada keamiran Dubai, keamiran Abu Dhabi, Sharjah, Ras Kaimah dan seterusnya. Nah, keamiran-keamiran itu yang akhirnya secara apa, secara real, secara de facto betul-betul menjadi pemimpin di daerah itu, menjadi penguasa di daerah itu. Pusat menjadi sangat lemah, ya menjadi tidak betul-betul lagi mengontrol keamiran itu. Lalu, pada abad ke-10 itu ada keluarga, yang disebut dengan Bani Buai. Bani Buai itu datang dari Persia, dari daerah Dailam, sekitar dekat ke Laut Kaspia sekarang ya. Di daerah Dailam itu, mereka membangun kekuatan, mereka tidak satu orang, mereka beberapa orang, sama-sama kuat ya. Lalu kemudian, mereka berhasil menguasai beberapa titik dalam wilayah, Abbasiyah ya. Mereka bersaudara sebenarnya ya beberapa orang, mungkin 3 4 5 bersaudara. Mereka memunculkan, diri sebagai amir-amir yang kuat di beberapa daerah, di Shiraz, di Dailam, ya, kemudian di beberapa titik yang lain. Lama-lama mereka sangat kuat, sehingga akhirnya menguasai pusat Baghdad. Ya, jadi Baghdad akhirnya ada di bawah keamiran Bani Buaihi, yang Persia dan Syiah. Artinya sehari-hari Baghdad itu ada dalam pengaruh Bani Buaih, ya, dalam kekuasaan Bani Buaih. Khalifah tetap ada, tetapi khalifah itu tidak lagi betul-betul berkuasa. Khalifah yang tidak cakap tadi sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk di istananya sendiri, menjalani, kehidupan, yang dijalani sehari-hari sebagai seorang, bangsawan di istananya. Tapi, pada prakteknya mereka tunduk kepada pemerintahan Bani Buaihi yang sudah berhasil menduduki Baghdad. Nah, itulah yang disebut dengan fase di mana Bani Umayyah berada di bawah kekuasaan Bani Buaihi. Secara resmi, Bani Buaihi tidak disebut menguasai Bani Abbasiyah, ya, karena secara apa, secara simbolis Khalifah Abbasiyah tetap menjadi khalifah. Bani Buaihi itu hanya menjadi jenderal yang menguasai keamiran yang sekarang sudah menguasai Baghdad. Akan tetapi secara praktek ya mereka betul-betul menguasai kekhalifahan Abbasiyah. Mereka yang menjalankan pemerintahan sehari-hari di, Bani Abbasiyah. Eee, teman-teman, ada pertanyaan misalnya, kenapa tidak sekalian saja jika Bani Buaihi sudah berhasil menaklukkan Baghdad, pusat kekhalifahan Bani Abbasiyah, kenapa mereka tidak men-take over saja kekhalifahan, mengambil alih kekhalifahan? Sehingga Bani Buaihi yang menjadi khalifah, bukan lagi Bani Abbasiyah. Ini adalah berkaitan dengan doktrin yang hidup pada masa itu,
bahwa kekhalifahan harus milik Quraisy. Nah, kebetulan Bani Buaihi ini orang Persia, bukan Quraisy. Yang menjadi khalifah adalah Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah ini adalah Bani Hashim, ya, masih satu klan dengan Nabi Muhammad. Karena Abbas putra Abdul Muthalib, putra Hashim. Ya. Antara Nabi Muhammad adalah Muhammad putra Abdullah, putra Abdul Muthalib, putra Hashim. Jadi ada semacam pandangan pada saat itu bahwa Quraisy, khususnya Bani Hashim, itu lebih layak, lebih berhak untuk menduduki kedudukan sebagai khalifah. Sehingga Bani Buaihi merasa tidak perlu minta over kekhalifahan. Yang penting mereka punya kontrol kepada kekhalifahan. Nah, dalam praktek ini pada akhirnya Bani Buaihi, walaupun kedudukannya adalah hanya sebagai pemerintah di keamiran yang ada di pusat, tetapi dia betul-betul menentukan, termasuk dia juga bisa menentukan suksesi. Dia bisa menentukan kapan khalifah baru harus naik, siapa yang akan menjadi khalifah baru jika khalifah lama mangkat, bahkan juga bisa memecat khalifah lama jika dianggap tidak kompeten. Fase ini juga tidak berlangsung selama-lamanya, lebih kurang 130 tahun setelah berkuasa, Bani Buaihi ini kemudian juga runtuh. Disebabkan oleh konflik internal mereka sendiri yang akhirnya membuat mereka lemah. Nah, pada saat itu ada Bani yang baru yang menggantikan mereka, namanya Bani Saljuk. Bani Saljuk itu berhasil men-take over kekuasaan dari Bani Buaihi. Nah, sekarang Baghdad ada di bawah kekuasaan Bani Saljuk. Bani Saljuk ini juga terpecah-pecah sebenarnya, tapi karena dia berada di pusat kekuasaan seperti Bani Buaihi sekarang, maka dia betul-betul menjalankan kekuasaan. Khalifah juga naik atau turun juga atas restu dari Bani Saljuk. Itu fase ketiga, ya. Jadi fase pertama tadi adalah Khalifah Abbasiyah itu betul-betul mandiri dan efektif memimpin kekuasaan di seluruh wilayah kekhalifahan Islam, kecuali di daerah barat, ya, karena tidak terjangkau pada saat itu, seperti daerah Maroko, daerah Spanyol. Kemudian fase di bawah Bani Buaihi, lalu kemudian masuk ke fase Bani Saljuk. Bani Saljuk itu Turki dan Sunni Hanafi. Jadi sebagai dinasti Turki yang Sunni, ia agak lebih damai dengan khalifahnya karena sama-sama Sunni. Kalau tadi kan dengan Bani Buaihi itu agak keras karena dia beda mazhab. Tapi pada prakteknya hampir sama saja, ya, bahwa kekuasaan pada akhirnya berada di tangan Bani Saljuk. Nanti Turki Saljuk itu juga mengalami konflik dengan dinasti-dinasti lain dari daerah-daerah lain yang juga secara nominal masih di bawah Abbasiyah. Salah satunya dengan dinasti Khawarizmi yang muncul di kawasan Iran Timur dekat Afghanistan di situ. Dia berhasil menaklukkan Bani Saljuk, tapi tidak masuk ke Baghdad. Ya. Kemudian Bani Saljuk akhirnya menyingkir ke daerah Anatolia. Kekhalifahan Abbasiyah akhirnya kembali ke tangan khalifah, relatif mandiri dari pengaruh Bani mana saja. Akan tetapi wilayahnya jadi kecil. Ya, wilayah-wilayah lain itu sudah dikuasai oleh Bani-Bani yang lain. Yang walaupun secara nominal masih mengakui kekuasaan Bani Abbasiyah, tetapi sudah mandiri juga. Jadi yang betul-betul berada di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah itu tinggal hanya daerah sekitaran Baghdad saja. Daerah lain malah seperti Suriah itu sudah di bawah dinasti Zamgi. Ya. Kemudian di bagian barat itu juga muncul dinasti Ayyubiyah misalnya, yang kita kenal salah satu panglimanya atau pemimpinnya bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Itu juga sama, dia keamiran dinasti kecil yang ada dalam kekuasaan Abbasiyah secara nominal, tapi pada praktiknya betul-betul mandiri dan mereka masih menyatakan diri setia kepada khalifah di Baghdad. Nama khalifah masih dibaca dalam khutbah, cetak di mata uang, tapi kekuasaan tidak benar-benar berada di tangan khalifah. Nah, itu 4 fase perjalanan dinasti Abbasiyah di Baghdad hingga pada akhirnya 1258 dinasti ini diserbu oleh kekuatan Mongol, Holakokan, hingga akhirnya runtuh. Dan nanti Bani Abbasiyah itu juga mendapatkan perlindungan, ya, karena mereka lari dari Baghdad masuk ke Mesir. Di Mesir nanti sama dengan kejadian di Baghdad juga, mereka di bawah pengaruh dinasti Mamluk. Itulah teman-teman perjalanan
apa pengaruh politik dinasti Abbasiyah secara ringkas, mudah-mudahan bermanfaat.